Bab 14. Manajemen kekeluargaan. Bisnis harus dikelola secara profesional, namun kadang praktiknya ada kebijakan tertentu yang harus dilakukan secara kekeluargaan. Dalam manajemen kekeluargaan, karyawan akan merasa memiliki, namun fleksibilitas yang sangat tinggi menyebabkan suatu peraturan tergantung pada keberadaan pemilik. Usaha yang dibesarkan Aman tumbuh dari bawah. Tahun 2000, mulai usaha informal dengan membuka lapak kaki lima. Tahun 2002, menjadi usaha mikro dengan melakukan konsinyasi dan produksi skala kecil dengan branding Aman Collection. Pada tahun 2005, mendirikan CV Al-Amin sehingga mulai merambah ke usaha kecil. Tahun 2011 dengan pembentukan PT Soka Cipta Niaga, usaha Aman sudah masuk kategori usaha menengah. Seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi, SDM dan omset, bisnisnya sudah masuk level usaha besar. Meskipun usaha yang dijalani tersebut sudah naik level, Aman tetap low profile. Karakter bawaannya mudah akrab dengan semua orang. Di samping itu, ia masih ingat jasa-jasa orang yang ikut membesarkan bisnisnya. Buktinya Aman merekrut orang-orang dekatnya, misalnya Denny, yang ikut berjuang bersamanya sejak 2001. Dia menjadi orang kepercayaannya dan ditugaskan di bagian Research and Development di CV Al-Amin. Di PT Soka Cipta Niaga, Aman juga mengajak beberapa sahabatnya untuk bergabung. Misalnya teman kuliah S2, Dede Sudianto Maskar sebagai Direktur Operasional dan Keuangan. Bahkan salah satu seniornya yang dulu pernah berjualan di kaki lima, pernah diajaknya bergabung ke Soka. Selain itu, masih banyak saudara, sahabat atau tetangga yang bergabung untuk membesarkan kapalnya. Dalam mengelola perusahaan, Aman mengusung manajemen kekeluargaan. Dengan memperlakukan semua karyawan dan jajaran manajemen layaknya sebagai saudara. Konsep kekeluargaan bertujuan agar semua ikut merasakan kebersamaan. Jika perusahaan mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, semua merasakan dampaknya. Karyawan diperlakukan secara egaliter agar merasa memiliki serta tanggung jawab, sehingga mau berjuang bersama-sama memajukan perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan adalah penerapan reward and punishment terhadap seluruh karyawan. Pengelolaan keuangan Soka yang transparan membuat semua karyawan mengetahui apakah perusahaan sedang untung atau rugi. Jika perusahaan mendapat keuntungan, karyawan tahu mereka bakal kecipratan bonus. Biasanya setiap tahun diagendakan kegiatan gathering atau outbound ke tempat wisata di tanah air. Untuk karyawan yang berprestasi mendapat reward jalan-jalan ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bahkan beberapa karyawan senior mendapat talangan uang muka dari perusahaan untuk membeli rumah. Pembayaran DP dicicil dengan skema pemotongan gaji. Perlakuan yang sama juga diperuntukkan bagi ribuan distributor Soka di seluruh Indonesia. Apabila target mereka terlampaui, akan mendapat penghargaan seperti bonus dan reward traveling ke luar negeri atau umroh ke Tanah Suci. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan memotivasi para distributor sebagai garda terdepan penjualan Soka. Mengingat 70% penjualan berasal dari distributor dan 30% dari online. Beberapa distributor yang sukses memasarkan Soka antara lain Pak Dodi dari Bandung. Awalnya waktu masih mahasiswa, Pak Dodi membeli kaos kaki Soka selusin. Lalu kaos kaki itu dijual dan laku. Permintaan pun bertambah banyak. Pak Dodi memutuskan menjadi distributor Soka. Setelah menikah, Pak Dodi fokus menjual kaos kaki Soka. Hingga akhirnya ia bisa membeli rumah dan berangkat haji dari bisnis kaos kaki Soka. Distributor lain yang sukses yaitu Pak Anam yang tinggal di Surabaya. Awalnya Pak Anam bekerja di perusahaan. Usaha sampingannya menjual kaos kaki Soka. Ternyata hasil dari jualan kaos kaki Soka ini melebihi gajinya. Kemudian ia resign dan serius berjualan kaos kaki. Dari bisnis kaos kaki Soka, Pak Anam bisa mempunyai rumah, toko dan kendaraan, baik mobil pribadi maupun mobil box untuk menjalankan usahanya. Hubungan antara direksi dan karyawan di perusahaan cukup erat. Aman menciptakan suasana kesetaraan. Misalnya, kursi yang dipakai para staf diberikan kursi standar sekelas manajer, sehingga mereka dapat bekerja dengan nyaman. Kedekatan yang dijalin untuk memberikan kenyamanan dan suasana kerja yang menyenangkan. Bagaimana mekanisme punishment jika karyawan melakukan kesalahan? Ternyata menghadapi persoalan SDM yang bermasalah, sikap manajemen tidak kaku terhadap aturan alias fleksibel. Jika ada karyawan yang membuat kesalahan biasanya dihukum. Namun sebagai dirut,
Aman selalu memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk memperbaiki diri. Meskipun Pak Dede, sebagai direktur yang membawahi SDM ingin karyawan mengikuti prosedur yang ditentukan perusahaan, namun Aman kadang memiliki kebijakan yang berseberangan. Kalau saya, seorang karyawan yang melanggar aturan dan tidak bisa di-scale up, maka saya akan putuskan kontraknya, tegas Pak Dede. Namun ketika rencana itu disampaikan ke Aman, selalu ada upaya untuk menahan dengan alasan kemanusiaan. Pak Dede pun mengurungkan rencananya. Jika karyawan bermasalah karena terlambat datang atau tidak masuk kerja, masih mendapat toleransi dari manajemen. Namun jika melakukan tindakan yang menyangkut moral atau perbuatan tidak terpuji, seperti pencurian atau perbuatan kriminal, Aman sepemahaman dengan Pak Dede. Karyawan tersebut tidak bisa dipertahankan. Biasanya jika ada karyawan bermasalah, manajemen tidak langsung memberhentikan. Namun karyawan itu dibuat tidak nyaman bekerja sehingga lama-lama akan mundur sendiri. Aman sudah berpesan kepada para manajer di perusahaannya agar memperlakukan karyawan tidak seperti buruh yang bekerja di pabrik. Turnover buruh sangat tinggi. Karyawan adalah aset. Pendekatan kekeluargaan ditanamkan agar karyawan betah bekerja dan mempunyai spirit yang kuat dalam bekerja. Empati Aman sebagai dirut sering dilakukan sebagai kebijakan perusahaan. Menurut Pak Anggi, Kepala HRD CV Al-Amin, ada seorang karyawan yang mempunyai banyak pinjaman di kantor, sehingga ketika gajian, take home pay-nya tinggal sedikit. Ketika melihat slip gaji karyawan tersebut, Aman merasa kasihan. Uang yang diterima itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya, sebagian pinjaman tersebut ditangguhkan, sehingga gaji yang diterima cukup untuk menafkahi keluarganya. Dalam mengambil keputusan strategis menyangkut PT Soka, Aman selalu melibatkan para direksi untuk memberi masukan. Semua keputusan sudah dipertimbangkan akan menjadi keputusan bersama. Sementara menyangkut CV Al-Amin, Aman sering berkonsultasi dengan Denny sebelum mengambil kebijakan. Hal ini menunjukkan sikap demokratis. Sebenarnya sebagai pemenang saham mayoritas, Aman dapat mengambil keputusan sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun. Selain itu, nilai-nilai agama juga sering ditanamkan dalam membentuk budaya perusahaan yang religius. Pada momen tertentu, diadakan kegiatan keagamaan seperti penyembelihan hewan kurban, pengajian, dan sebagainya. Bahkan di dekat kantor Al-Amin di Komplek Margahayu, Aman mewakafkan tanahnya seluas 246 meter persegi untuk dibangun masjid. Pembangunan masjid yang diberi nama Masjid Amani ini dibiayai sendiri oleh Aman. Ini membuktikan Aman sangat memperhatikan keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat dengan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat untuk umat.